Kista ovarium adalah suatu benjolan, utamanya berisi cairan yang berasal dari organ indung telur. Jadi setiap ada cairan di indung telur, itu kita sebut dengan kista. Nah, benjolan di indung telur itu bisa berupa cairan yang disebut dengan kista, bisa berupa padat yang kita sebut dengan solid ovarial tumor. Tetapi secara singkat adalah suatu benjolan berisi cairan di organ indung telur. Itulah yang disebut dengan kista indung telur, atau dalam bahasa agak medis disebut dengan kista ovarium. Keluhannya apa kista ovarium? Sebagian besar tanpa keluhan. Jadi kita membagi kista ovarium boleh dikata menjadi 3. Yang pertama adalah kista ovarium fungsional. Kista ovarium fungsional ini dalam bahasa sederhana dia dipengaruhi oleh hormonal dan biasanya 70% akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua itu adalah kista ovarium jinak, tetapi yang tipenya tidak bisa hilang dengan sendirinya. Yang ketiga itu adalah kista ovarium yang mencurigakan ganas. Dari mana ketiganya ini bisa dianalisis? Setiap dokter kandungan itu sudah bisa mendiagnosis arahnya kemana dari penampakan dari USG-nya. Karena masing-masing mempunyai karakteristik bila diperiksa melalui USG. Intinya dokter kandungan akan bisa memperkirakan saya masuk kriteria yang mana, karena untuk menentukan penanganannya. Nah, berdasarkan keluhannya variasinya 1, sebagian besar mulai tidak ada keluhan. Yang kedua, keluhannya bisa nyeri, utamanya saat haid, khususnya kalau kista indung telurnya adalah kista coklat, atau kita sebut dengan endometrioma yang terkait dengan endometriosis. Yang ketiga, kista itu bisa nyeri mendadak kalau dia terpelintir atau dia pecah. Itu nyeri mendadak. Jadi kalau ada kista nyeri mendadak, kita harus curiga terpelintir atau pecah. Selanjutnya, kista bisa terinfeksi dengan keluhan nyeri dan biasanya disertai demam. Tetapi sebagian besar kista ovarium tidak ada keluhan. Untuk kista ovarium fungsional, misalnya dipengaruhi oleh siklus hormon, siklus haid, maka biasanya cukup ekspektatif, tidak perlu dilakukan pengobatan apa-apa, dan nanti kira-kira sebagian besar akan bisa hilang dengan sendirinya. Yang kedua, kalau kista ovarium itu jinak, itu harus dilakukan operasi, bisa juga tidak dilakukan operasi. Itu nanti tergantung situasi dan kondisi setelah pemeriksaan dokter. Yang ketiga, kalau kista ovarium itu mencurigakan ganas dari gambaran USG-nya, maka perlu penanganan lebih lanjut. Mungkin dokter akan cukup dengan USG, mungkin perlu CT scan, mungkin perlu MRI. Intinya harus do something, berbuat sesuatu kalau kistanya itu ganas. Dan kalau memang arahnya sangat kuat ganas, maka sebagian besar perlu dilakukan operasi, harus dilakukan operasi. Atau tidak dilakukan operasi ketika disertai penyebaran di tempat lain yang sudah jauh, maka itu pengobatannya adalah kemoterapi. Jadi intinya adalah pengobatan kista ovarium, 1 bisa hanya observasi saja, yang kedua bisa dilakukan operasi, yang ketiga kalau ganas harus dilakukan sesuatu dan biasanya adalah operasi. Mungkin demikian mengenai kista ovarium secara sederhana, tetapi data mengatakan bahwa kista ovarium sebagian besar proporsinya adalah jinak dan tidak mengkhawatirkan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Brahmana Askandar untuk Geraha Amerta.